2020. Selamat siang Bapak Ibu. Eh, Selamat siang dan semangat untuk Bapak Ibu untuk berbagi di hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai sesi kita di hari ini dengan pembicara-pembicara yang tadi saya sudah sebutkan namanya. Nanti akan diperkenalkan lebih lanjut oleh masing-masing narasumber. Yang pertama, kita akan menuju ke Kalimantan Barat. Jadi ada Ibu Elvira Dwi Satria Mantili akan membawakan materi terkait dengan pemanfaatan portal rumah belajar pada pembelajaran jarak jauh. Halo Ibu Elvira. Ya Pak, halo. Bagaimana, sudah siap untuk membawakan materi di hari ini? Insya Allah siap. Bagaimana cuaca kabar hari ini Ibu? Mendung tapi tak berarti hujan. Oke, baik Ibu, selaku waktu dan kesempatannya saya persilakan. Iya. Saya bisa share screen? Pak Elvison? Halo. Iya, Pak. Halo, Bu Lena. Boleh saya share screen, Pak? Boleh, Bu. Langsung, Bu. Oke, langsung. Udah ya, Pak ya? Udah. Bismillah. Oke, sudah nampak Bapak Ibu semuanya? Siap Bu, sudah tahu. Ya, Sudah? terlihat, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai pemateri pertama. Walaupun tadi sempat diputar balik Bapak Ibu ya, karena berdasarkan runtutan materi, saya berpikir bahwa materi saya ini kayaknya lebih cocok, tapi bukan berarti saya merasa lebih lebih pantas untuk tampil awal, tapi sesuai dengan judul yaitu pemanfaatan portal rumah belajar pada PJJ. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Bapak Ibu, nama saya Elvira Dwi Satria Mantili. Saya lahir di Singkawang hampir 33 tahun yang lalu. Statusnya alhamdulillah sudah kawin atau menikah. Untuk daerah Kalimantan Barat ini saya tinggal di kota Singkawang. Jika Bapak Ibu pernah mendengar kota Singkawang, maka mungkin Bapak Ibu akan identik dengan mendengar kata Chinese of Town ya, atau kota Cina. Untuk saat ini saya bekerja di SMP Negeri 15 Singkawang sebagai guru mata pelajaran IPA. Kemudian kita langsung ke materi Bapak Ibu. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa untuk zaman sekarang ini, perkembangan TIK yang diikuti dengan kemajuan teknologi itu tidak bisa terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena seiring perkembangan waktu, teknologi itu sejatinya diciptakan untuk mempermudah hidup. Tapi ada kalanya, teknologi yang terlalu maju juga bisa menyebabkan kemunduran dalam moral. Nah, di sini ada kalanya juga peran pendidik ini mulai sedikit tergerus. Kenapa tergerus? Karena siswa lebih cenderung mau menggunakan gadget daripada dia mendengar penjelasan dari guru. Untuk menghindari terjadinya hal tersebut, maka pendidik itu harus mampu memusatkan dirinya atau mengembangkan dirinya sesuai dengan perubahan atau perkembangan TIK. Perkembangan TIK itu mampu merubah peran pendidik terhadap murid disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi. Jadi siswa ataupun kita ini sangat mudah sekali untuk mendapatkan informasi. Informasi yang begitu pesat sehingga dapat menciptakan berbagai tantangan baru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Jika dulu zaman-zaman kita SD ya Bapak Ibu ya, guru itu adalah sumbernya ilmu. Jadi kita akan merasa sangat ketinggalan sekali jika tidak mendengarkan penjelasan guru. Tapi sekarang justru nggak ada guru yang dianggap siswa itu seperti hal yang sama. Apalagi di masa pandemi ini, di mana kita melakukan pembelajaran dengan sistem jarak jauh. Tapi kita sebagai guru nggak usah khawatir. Justru dengan adanya PJJ, maka muncullah berbagai macam platform pembelajaran. Salah satunya adalah rumah belajar. Nah, Bapak Ibu, bagaimanakah kunci sukses dunia pendidikan pada abad 21? Yang pertama adalah terciptanya pembelajaran yang interdisiplin dan holistik, kemudian mampu menyelesaikan dan beradaptasi dengan berbagai masalah, proses belajar mengajar yang berpusat pada peserta didik, partisipatif dan interaktif,
Kemudian berbasis penelitian dan berorientasi kerja. Artinya pendidikan ini nggak hanya harus selalu berkutat pada hafalan, hitungan, tapi juga mampu mengembangkan pola pikir siswa, salah satunya dengan mengajak siswa melakukan pendidikan sederhana dan berorientasi kerja. Kemudian koheren, progresif, serta bercermin pada lingkungan yang bisa dicapai dengan melakukan pembelajaran berbasis TIK. Kemudian, apa itu pembelajaran berbasis TIK? Pembelajaran berbasis TIK itu bisa kita artikan sebagai suatu proses pembelajaran yang di mana keseluruhannya atau sebagiannya dilaksanakan dengan memanfaatkan atau mengintegrasikan TIK. Jika di masa PJJ ini kita kenal tiga jenis pembelajaran, yaitu luring, daring, dan kombinasi, maka sesungguhnya itu juga tidak terlepas dari turut kesertaannya TIK, baik sebagian bisa menggunakan kombinasi maupun keseluruhannya atau daring. Kemudian proses pembelajaran ini dapat dilaksanakan jika kita, ya sebagai kita atau pendidik khususnya itu mempunyai kompetensi TIK dan dapat memanfaatkan TIK sebagai sarana pembelajaran. Jadi di masa sekarang ini kita tidak boleh sebenarnya menutup mata kita atau menutup telinga untuk tidak mau mengenal namanya TIK. Justru kalau kita menutup diri kita terhadap perkembangan TIK, kita sendiri yang bakalan ketinggalan jauh. Nah, rumah belajar. Nah, rumah belajar. Apa sih rumah belajar? Mungkin beberapa dari Bapak Ibu ini sudah pernah dengar rumah belajar ya, atau mungkin baru dengar. Sebelumnya rumah belajar ini sudah pernah berdiri pada tahun 2011, tapi namanya Eduner. Jadi belum booming. Karena pada tahun 2011 itu siswa kita hanya punya gadget yang belum Android. Kalaupun Android mungkin masih Android biasa. Dan mungkin masih belum mengenal yang namanya portal belajar elektronik berbasis TIK. Jika dulu siswa kita dilarang untuk ke sekolah bawa HP, justru sekarang HP merupakan barang wajib bagi siswa untuk belajar. Portal Rumah Belajar merupakan suatu portal pembelajaran resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi resmi Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak usah khawatir fitur-fitur di dalamnya atau isinya itu udah tersaring dan terdata dengan sangat baik. Mengapa ada rumah belajar? Nah, yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, untuk menjawab berbagai tantangan yang ada dalam PJJ. Nah, oke, rumah belajar itu punya 8 fitur utama yang bisa kita gunakan, baik sebagai orang tua, siswa, maupun sebagai pendidik. Yang pertama ada namanya sumber belajar, buku sekolah elektronik, bank soal, laboratorium maya, peta budaya, wahana jelajah angkasa, pengembangan keprofesian berkelanjutan atau kita singkat dengan PKB, kemudian kelas maya. Selain fitur utama, dia juga punya fitur pendukung. Ada karya komunitas, karya pendidik, karya bahasa dan sastra, dan ada satu lagi yang belum saya cantumkan yaitu EduGame, yaitu edukasi game. Oke, bagaimana caranya menggunakan portal rumah belajar? Langkah pertama yaitu kita bikin dulu akun rumah belajar. Bagaimana cara membuat akun rumah belajar? Nah, Bapak Ibu bisa pakai segala jenis gadget, baik berupa HP, laptop, maupun notebook, dan harus tersambung ke internet, karena ini sifatnya online. Jadi langkah pertama, Bapak Ibu buka dulu browsernya, baik berupa Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, ataupun Internet Explorer dan lainnya. Kemudian Bapak Ibu bisa mengetikkan link ini, belajar.kemdikbud.go.id. Nah, jika Bapak sudah membukanya, maka tampilan awalnya seperti ini. Oke. Kemudian, bagaimana cara loginnya? Jika Bapak Ibu sudah pernah memiliki akun, maka Bapak Ibu cukup input username dan password. Nah, jika seperti ini, ya ada username, ada password. Ini untuk yang sudah terdaftar. Bagaimana dengan yang belum terdaftar? Jika belum terdaftar, maka Bapak Ibu bisa langsung ke sini. Nih, tekan tombol daftar. Nanti begitu tombol daftar, atau sebelum tombol daftar, Bapak Ibu bisa pilih 3 kriteria. Bisa sebagai guru, bisa sebagai siswa, bisa juga sebagai umum. Tergantung pilihan dari Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu adalah orang tua, maka silahkan pilihkan umum. Jika Bapak Ibu adalah pendidik, maka silahkan pilihkan guru. Dosen juga termasuk di sini. Jika ingin mendaftarkan anak, maka pilihlah siswa. Oke. Nah, ini tampilan jika kita mendaftar sebagai guru. Jika kita mendaftar sebagai guru,
maka tampilannya adalah, nah, Bapak Ibu diminta untuk memasukkan beberapa data seperti provinsi, kabupaten, kemudian jenjang, kemudian wajib memasukkan NUPTK, dan data sebagainya. Selanjutnya, jika sebagai peserta didik, ini boleh dibantu Bapak Ibu untuk mendaftarkan siswa. Jika sebagai peserta didik, bisa dengan mengisi NISN. Ini wajib, karena begitu siswa memasukkan NISN, maka secara otomatis akan terupdate nama depan, nama belakangnya. Kemudian jika untuk tipe umum, seperti ini, nama depan, nama belakang, dan terakhir sampai ke captra atau kodenya. Nah, oke. Sekarang kita bahas tentang fitur utama rumah belajar secara singkat, karena nanti beberapa pemateri akan membahasnya dan dihubungkan dengan beberapa metode pembelajaran. Yang pertama, sumber belajar. Yang namanya sumber belajar berarti tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa dan guru di sekolah. Sumber belajar ini menyediakan berbagai materi mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan SMK. Nah, sumber belajar ini juga menyediakan sarana evaluasi secara online. Jadi kalau Bapak Ibu pengen dapat sumber belajar yang jauh lebih banyak, silahkan kunjungi fitur sumber belajar pada rumah belajar. Oke. Kemudian buku sarana elektronik atau BSE. Di sini tersedia buku dari SD, SMP, SMA, SMK. Jadi sesuai dengan jenjang dari kelas rendah sampai dengan kelas tinggi. Nah, apa tujuan diadakannya BSE ini? BSE ini diciptakan tujuannya adalah untuk menyediakan buku dalam bentuk elektronik. Jadi semisalnya di sekolah kita ini, maaf, misalnya dananya terbatas. Nggak ada dana bos untuk membeli buku paket. Bapak Ibu bisa download di laman ini, belajar.kemdikbud.go.id, nanti masuk ke BSE atau buku sarana elektronik, diunduh, kemudian nanti bisa diperbanyak. Bisa diperbanyak untuk dipakai sendiri, atau mungkin diperbanyak untuk dibagikan kepada siswa. Kemudian bank soal. Oke, bank soal ini merupakan suatu wadah bagi guru-guru untuk membuat soal dan berbagi kepada pengguna yang lain, serta melakukan evaluasi hasil belajar secara online. Jadi Bapak Ibu bisa masukkan soal Bapak Ibu sendiri yang buat, Bapak Ibu sendiri yang ngatur. Nanti soal ini akan tersedia secara online. Bisa digunakan sebagai latihan, ulangan, ataupun ujian. Kemudian lab maya atau disebut juga lab virtual. Yang namanya maya kan berarti nggak nyata ya Bapak Ibu ya. Nah, karena nggak maya berarti di sini berupa software komputer yang memiliki kemampuan untuk melakukan modeling peralatan seolah-olah kita ini melakukan praktikum secara nyata. Padahal itu hanya berupa simulasi. Laboratorium virtual ini diciptakan untuk maksud melengkapi sumber belajar peserta didik, khususnya dalam hal melakukan praktikum, dengan menyediakan laboratorium virtual yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Oke, linknya seperti ini. Bisa dikunjungi di labvirtualbiologi.webeg.com. Yang peta budaya. Nah, peta